Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita pada ahad yang lalu pada tema memandikan mayat ya. Prakteknya. Jadi nanti bagaimana praktek memandikan mayat, mengkafani mayat. Ya, setelah hampir lebih ya, lebih 1 bulan kita mempelajari ini, mulai dari sakit dulu, menghadapi mayat seperti apa dan sebagainya. Hari ini kita praktekkan insya Allah ya, kita praktekkan. Jadi sebelumnya kita praktekkan, coba kita review kembali materi kita yang pekan yang lalu. Mulai dari hukum memandikan mayat ya, hukum mandi mayat itu adalah fardu kifayah ya, artinya nggak semua orang harus memandikan, hanya diwakilkan ke beberapa orang saja ya, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikan ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain ya, jangan dari minyak wangi dan jangan ditutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertarbiyah. Nah, ini pengecualian, jangan kasih minyak wangi, jangan tutup kepalanya. Ini karena dia meninggal dalam keadaan ya terus pelaksanaan haji. Hadis Bukhari 1849 di musim 1206. Kemudian siapa yang memandikan mayat? Ya, kemarin kita sudah sampaikan, mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayat perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri boleh. Ya, suami boleh. Ya. Kemudian siapa yang memandikan? Orang yang memandikan mayat adalah orang yang faqih dan paham fikih, ya, salih, yang baik, ya, dan amanah, jujur dia. Ya, sampai nanti setelah memandikan mayat diceritakan ayat-ayat yang ada di permayat orang lain, itu bagus, nggak boleh. Kemudian keluarga dekat, ya, kalau bisa anak, saudara, orang tua yang memandikan. Ya, orang yang diperintahkan atau diwasiatkan oleh mayat untuk memandikan. Kalau saya nanti meninggal, saya dimandikan oleh si Anu. Nah, orang itu diberitahukan. Kalau anak-anak bagaimana? Boleh anak-anak laki-laki, anak laki-laki yang masih kecil di bawah 7 tahun, anak perempuan di bawah 7 tahun itu boleh dimandikan oleh ayahnya, boleh. Ya. Ya, tapi masih anak-anak masih kecil boleh. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, itu ayah nggak boleh mandikan. Anak perempuan yang sudah dewasa meninggal, ayah nggak boleh mandikan. Perangkat untuk memandikan mayat, nah ini kita coba kita list perangkat kita yang ada. Ya, yang pertama sarung tangan. Nah, ini sebenarnya ada sarung tangan, ya. Atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran, penyakit. Ya. Jadi ada sarung tangan nanti untuk cebok. Untuk ceboknya harus pakai sarung tangan, karena nggak boleh menyentuh aurat mu'allazahnya. Aurat mu'allazahnya nggak boleh disentuh oleh tangan. Ya. Kemudian masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar tidak terjadi penyakit. Kalau ada penyakit, ya boleh pakai masker. Spons untuk menggosok atau kain untuk membersihkan badan mayat, kapur barus yang sudah digerus dihancurkan untuk dilarutkan dengan air, daun bidara jika ada, ya, dan busanya digunakan untuk mencuci rambut kepala mayat. Ya, jika tidak maka boleh diganti dengan sampo, boleh, ya, pakai sabun, boleh, atau ember sebagai wadah, 1 ember sebagai wadah air, ember sebagai air kapur barus, air bersih, gayung, kain untuk menutup auratnya. Aurat tetap harus tertutup, tak boleh terbuka. Ya, ini dijaga betul itu. Ya, di dalam memandikan tetap harus dijaga auratnya. Ada handuk, ya. Ini kalau plaster dan dibutuhkan kalau mayat yang kecelakaan sebagainya, itu boleh.
ada gunting kuku kalau harus digunting ini ya kemarin saya katakan tadi kalau sana. Itu persiapan kita untuk memandikan mayat ya. Cara memandikan, melemaskan dulu persenden-persenden mayat ya. Ada hadis kemarin, hadis Abu Daud ya, memecahkan tulang orang yang telah meninggal dunia adalah seperti memecahkannya dalam keadaan hidup. Jadi lemaskan seperti kita melemaskan persenden-persenden orang yang hidup ya. Melepaskan pakaiannya ya, semua pakaian di badannya dilepaskan, tapi aurat tetap harus tertutup. Kemudian menutup tempelan tempat mandi harus tertutup, nggak boleh terbuka, nggak boleh nampak oleh orang ya, nggak boleh nampak oleh orang ramai, harus tertutup ya. Ini teknisnya. Setelah teknisnya kita coba praktekkan nanti. Yang pertama berniat dulu membaca basmalah ya. Sebetulnya ibu-ibu, mandi ini sama dengan mandi kita mandi besar, mandi junub ya, sama ya. Jadi berniat baca basmalah untuk mandi ya. Kalau kita mandi untuk kita mandi, tapi kalau memandikan mayat kan baca basmalah berniat untuk memandikan mayat ya, ini wajib ya. Kemudian angkat kepalanya jika ia bukan wanita hamil sampai mendekati posisi duduk, kemudian tekan perutnya dengan lembut, perbanyak air disiram. Ini untuknya tekan perutnya itu supaya kotorannya ada dalam keluar ya. Tapi ingat jangan kuat tekannya ya, hati-hati, lembut aja ya. Kemudian ya, masukkan kain basah dengan jari kemudian lapis tangan dengan kain ya. Kalau tadi kalau ada sarung tangan ya, lakukan istinja, cebok dia ya, siram ya. Namun ingat jangan menyentuh aurat. Itu tadi di garis bawah itu, jangan menyentuh, haram hukumnya menyentuh auratnya ya, nggak boleh disentuh. Makanya harus pakai sarung tangan atau dilapis pakai kain tangan gitu, nggak boleh nyentuh. Kemudian masukkan kain basah dengan jari-jari ke mulutnya, gosok giginya ya. Bersihkan kepala, disampo, kemudian gosok giginya ya. Tangan-tangannya digosok, tangannya. Setelah itu diwudukkan dia, wudukkan seperti wuduk anggota wuduk, sama anggota wuduk kita biasa, muka ya, tangan dari tangan sampai siku. Nah, ini kan banyak istilah nih ya, katanya siku sampai tangan, tangan sampai siku. Dan itu di Al-Maidah tangan sampai siku, tangan kanan sampai siku, tangan kiri sampai siku. Kemudian apa lagi? Kepalanya ya, terus telinga dan kaki. Nah setelah itu selesai baru kita mandikan ya, baru dimandikan. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Siapa yang relawan tadi? Saya adalah. Nih sakit banget. Ya sakit kepala Muhammad Fajar. Nah, aslinya kan memang di bantal juga. Memang aslinya di bantal. Iya. Oke. Dalam memandikan, yang pertama tadi ini lingkung, ya, jadi nggak nampak semua orang ramai. Kemudian ini ditinggikan, kepala kita dibantalkan. Biasanya sudah lengkap dia di pemandian, sudah lengkap, ada bantalnya, ya. Masalah tangan ini apakah harus sedekap atau tidak? Itu nggak ada dalil yang harus mengatakan sedekap, ya. Oh, boleh ke bawah mungkin ya? Boleh. Bahkan di kafan pun boleh lurus, nggak masalah. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan harus bersedekap. Ya, tapi bersedekap boleh. Kalau harus bersedekap itu tidak masalah. Itu tangannya di samping apa di atas badan ada? Boleh di samping, nggak masalah. Ya, jadi boleh posisi seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah setelah semuanya siap bahan-bahannya, ini diangkat, kepalanya diangkat, diam aja, lemas ya, diangkat, ya.
Lemas ya, nyandar sih. Udah setahan. Ya. Diangkat hampir sampai separuh duduk gitu ya, seperti ini. Kemudian urut ke bawah. Diurut ke bawah, ya. Nah, setelah diurut ke bawah, turun lagi. Ya. Baru ini dia dicebok. Ya. Disiram. Bentar. Saya lupa. Ya. Auratnya harus tertutup. Nah, nutup aurat tuh di sini aja. Karena ini namanya aurat mu'allazahnya sih. Dari pusat sampai lutut ini aurat mu'allazah. Yang nggak boleh terlihat. Ya. Jadi iya, dari atas. Dari perempuan dari atas. Aurat mu'allazahnya. Aurat. Ya. Nah, jadi ini tertutup. Jadi membersihkan itu disiram di bawah. Itu tadi gunanya tangannya di sarung, ya, di sarung. Boleh mungkin dipikir dimiringkan. Diam aja. Dimiringkan. Bantu. Ada yang bisa bantu. Nah, itu saja. Nah, jadi ini disiram sambil dicebok bawahnya. Ya. Disiramnya boleh siramnya masukkan air ke dalam, ke gayung, masuk ke dalam. Ada gayung, contoh gayung. Oke. Nggak usah pakai air, gayung aja. Jadi dicebok, dibersihkan sampai bersih. Ya. Ya. Dimiringkan ke kanan. Nah, dimiringkan, ya boleh miringkan ke kanan kiri sama. Kalau untuk mandikan. Nanti baru terakhir. Oke. Paham? Paham ibu-ibu? Bapak? Jadi nggak boleh dibuka, siram nggak boleh. Nggak boleh terlihat, aurat mu'allazah nggak boleh terlihat. Ya, harus tertutup. Ya, harus tertutup. Miring untuk mencebokkan itu boleh kiri, boleh kanan, boleh nggak masalah. Ya, nggak masalah. Oke? Tadi anak boleh memandikan orang tua. Boleh. Seperti anak perempuan memandikan bapak. Enggak. Anak perempuan sama bapak enggak. Tidak boleh. Anak laki-laki dengan laki-laki. Ya, jadi cara menceboknya itu boleh ke kiri boleh kanan. Jadi dimiringkan gini ke kanan boleh. Ini harus tertutup. Kalau bisa gayungnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ini diangkat, masuk ke dalam, disiram. Atau kalau kain ininya jarang, ya, air bisa tembus, boleh disiram di atas, dibersihkan. Ya, boleh siram di atas dibersihkan. Oke? Ulang dari mana? Dari awal. Oh, cara cebok ya. Cara menceboknya pakai tangan kiri yang sudah tadi di sarung tangan. Ya. Coba dari awal untuk menekan perut tadi lagi. Oh, ulang dari awal lagi, bukan perut lagi, enggak kan? Makanya kan ada dua orang beberapa orang yang pelaksana nih. Ya. Oke. Kalau ulang dari awal ketika. Ya, dari awal tadi ini diangkat, ya, diangkat. Diangkat. Lemas saja. Nah, ini tekan, diurut ke bawah. Urut ke bawah supaya yang kotorannya keluar. Jangan kuat. Ingat, jangan kuat. Kemudian ini ke pengecualian untuk ibu-ibu yang hamil. Ke ibunya hamil enggak boleh. Ya, enggak tekan. Ya, ini kalau enggak hamil. Kadang yang meninggal itu usah tekan. Oke? Nah, setelah tekan, nanti kan keluar tuh. Nah, lepaskan. Nah, baru ini disiram. Ambil air, ya, dimiringkan ke kanan boleh. Ya kan, ini tertutup. Nah, dibersihkan, tangan disiram. Kalau jarang kainnya ini boleh siram dari atas saja, ketika air masuk. Kalau tidak, dari bawah disiram. Jangan ditengok, nggak boleh ternampak auratnya. Kalau diselang nggak boleh ya, Zat? Lebih bagus pakai selang, lebih mudah. Boleh pakai selang, disiram itu boleh. Pakai selang. Tapi kalau kuat nggak boleh kan? Ya, hargai mayat, jangan anggap dia seperti orang yang hidup. Ya. Seberapa tinggi kita mengucurkan air? Seberapa? Nggak ada ketentuan setinggi apa, nggak ada. Cuma gini, yang perlu kita perhatikan dalam memandikan mayat ini, kita harus hormati nih mayat. Perlakukan seperti orang hidup. Itu tadi sampai melenturkan tangan kata Nabi itu seperti orang hidup jadikan. Jangan mentang-mentang mati siram aja gitu.
Itu adabnya. Ya, takutnya kan ada, saya kan dapat informasi bahwa menyakiti mayat itu dosa besar. Jadi mending meletakkan air itu berjarak 1 jengkal saja, itu sakitnya luar biasa karena ruh itu diangkat dari mayat itu sakitnya luar biasa. Jadi sisa air itu tidak boleh berjarak karena kan menyakiti mayat. Nah, itu benar nggak? Nggak ada ketentuan berapa tinggi, nggak ada, harus 1 jengkal, harus sasta, nggak ada ketentuan. Yang jelas kita jangan sakiti mayat ini. Tapi biasanya Ustaz itu kan gayung tuh. Digayung di Pakai tangan itu ya. Nah, iya betul, itu adab. Adab, ya. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus tuh adabnya. Jadi para siram gitu nggak bagus dia. Dan kalau kita mandi biasanya kan tidak terlalu. Boleh, boleh. Maksud itu kalau begitu itu berarti tidak mandi gitu kan. Awalnya mandi, biasanya ya kan ada di dalamnya gitu kan. Iya. Maksudnya adabnya mungkin supaya nggak terlalu keras, jadi tahan pakai air. Tapi harus bersih. Ya. Mandi itu ingat sama dengan kita mandi, jangan sampai ada sedikit saja yang tidak basah oleh air. Karena definisi mandi itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, itu definisi mandi. Ya, mengguyurkan air ke seluruh tubuh itu namanya mandi. Sama dengan kita mandi junub, mandi besar, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kalau ada sedikit saja mungkin di sekitar atau di mana lipatan ini nggak basah, itu nggak sah mandinya. Sama dengan mandi mayat juga seperti itu. Nah, sebetulnya ya kalau sudah terguyur semuanya, sah mandinya. Sah mandinya. Sudah terguyur semuanya, ya itu sah mandinya. Ya, tapi kan ada adab-adabnya, ada caranya, ada sunnah-sunnahnya. Paham ya? Oke. Mandi ke batang kampar berarti tidak boleh. Berceluk kena kampar ini. ada kiri. Oke. Baik. Ke kanan ada kan, kanan ke kiri. Mandi pakai taju udah kan? Udah. Nah, bersihkan sebagian seperti ini. Ya, setelah itu ini udah ada cebok tadi nih. Ya. Udah cebok, kau udah bersih, oke. Udah bersih kan. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Diwudukkan dia. Nah, ada sunnah-sunnah sebelum wuduk. Apa sunnah-sunnah sebelum wuduk? Cuci tangan kan? Iya, cuci tangan. Ya, jadi tangannya diambil, cuci, ya, tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, cuci tangannya. Setelah itu apa lagi? Gosok giginya, ambil kain, gosok giginya, ya, gosok gigi. Tapi kain makanya ada kain yang kecil-kecil dibalut untuk gosok gigi. Hidungnya dibersihkan, oke? Nah, setelah itu wudhu. Nah, anggota wudhu yang pertama apa? Wajah. Bersihkan wajahnya. Nah, ini yang perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan wajah? Wajah tuh kiri kanannya telinga, atasnya ini sampai ke dagu. Itu wajah namanya. Jadi wajahnya ambil air di 3 kali. Sebelum berwudu, urut-urutan pada saat kita mandikan mayat, apakah kita dari kanan dulu ke kiri atau tak peduli mau kanan kiri terserah? Kanan ke kiri sunnahnya. Ya. Termasuk wudhu juga gitu, ngotakan ke kanan ke kiri. Ya, dibersihkan. Ya, 3 kali. Setelah 3 kali, tangannya dari tangan ke sampai ke siku. Ya, 3 kali. Kemudian kiri, ya ini kiri ya. Ini 3 kali. Ya, setelah itu 3 kali baru kepala. Kepala sama kayak kita. Nah, sampai ke bawah. Kemudian balik ke depan dan telinga. Ya, gini ya. Kita balik ke bawah, terus ke depan, baru dari telinga itu bersihkan. Oke. Nah, setelah itu siram kaki kanan, kaki kiri. Selesai wudhu. Bisa deh? Nah, selesai wudhu. Nah, selesai wudhu apa yang lakukan lagi? Mulai dari kepala. Ya, kepalanya kita bersihkan, kita keramasi dia. Pakai sampo boleh. Pakai sampo. Keramasin nih sampai sampo bersih sampai bersih. Nah, dikeramaskan sampai sama kayak kita mandi. Nah, dibersihkan sampai bersih. Nah, setelah itu baru utun tadi, Pak. Kanan dulu. Nah, setelah ini disampo dan bersih, ya, baru disiram kanan dulu, kaki kanan, biur doa dan digosok. Ya, digosok pasti dengan ketiaknya, lipatan-lipatannya sampai bawah selangkangannya, ya, sampai bersih ke bawah. Kemudian
kiri, ya. Oh ya, bentar. Dari kanan ini, ya, satu kali, kemudian dimiringkan. Bantu Ustaz. Dimiringkan. Nah, bersihkan sebelah kanannya di bawah. Tadi kan sebelah kanan atas, sebelah kanan di bawah. Nah, ini bersihkan. Nah, maka ada beberapa orang yang harus memegang. Ya kan? Bersihkan sampai ke bawah, punggungnya sebelah ke kanan, gosok sampai ke bawah. Oke, kemudian kiri. Ya. Kiri juga seperti itu, bersihkan ini dulu. Setelah itu dimiringkan, dibersihkan sampai ke bawah. Oke. Nah, nah ini dihitung satu kali. Ada dua cara. Ya, ada mengatakan ini 3 kali dulu, baru ini 3 kali. Ada mengatakan 1 kali, habis ulang lagi 1 kali, 3 kali. Bisa seperti itu. Ya, dengan air bersih dulu, air pakai sabun boleh. Pakai sabun. Oke. Setelah itu nanti baru pakai air bidara terakhir. Air bidara, air yang diremaskan daun bidara. Atau air kapur barus. Apa guna air kapur barus air bidara ini? Ini untuk membersih untuk harumnya. Ya, kan ada harum ya. Kemudian kapur barus itu bisa membuat ini lebih tahan mayat itu, lebih awet gitu. Oke? Itu sunnah atau diharuskan atau gimana Ustaz? Yang kapur barus, ya sunnahnya seperti itu. Sunnahnya. Ya, kapur barus atau bidara dalam hadis seperti itu. Sunnah ya? Iya, sunnahnya itu. Kadang-kadang ada juga nggak dikasih orang tua. Iya, nggak apa-apa, nggak dikasih pun sah. Iya. Kalau dikatakan sah, tapi ke sunnahnya kita tambah sunnah dia bagus kan? Sunnah kan lebih bagus nanti. Iya. Nanti dia nanya hukum juga. Hukumnya sunnah. Oke. Nah, banyaknya juga nggak bisa dihitung apakah berapa helai nggak bisa dihitung juga. Iya. Secukupnya lah. Tergantung airnya berapa. Air 1 baskom mungkin 3 helai kan? Mungkin nggak 30 helai mungkin bisa. Iya. Nah, jadi secukupnya. Ya. Kemudian sunnahnya dalam hitungan itu ganjil. Kata Nabi itu memandikan tuh boleh 3, 7, 9 boleh, 9 kali boleh, ya. Kalau belum bersih boleh. Apa ya, ganjil, hitungan ganjil, sunnahnya ganjil. Jadi jadi airnya itu dua macam aja. Air bersih, air bedara, air sabun, ya boleh. Ya itu macam aja airnya. Kalau tambah bedara berarti 3. Iya. Iya. Apa? 3 baskom lah minimal. Kalau ada air bening, air bersih, ada air sabun, air bidara atau air kapur barus. Ya. Ya itu tambah ada 5 boleh juga, itu tambahan ini. Tapi sunnahnya kan kapur barus dengan bidara itu yang sebelum hadis. Sabunnya boleh, sabun mau pakai sabun cair, pakai ini spon boleh, ya spon kayak kita mandi. Ya. Air limau itu boleh gitu? Iya, itu kata saya tadi boleh gabung dengan tadi air bedara ini boleh. Untuk membersihkan aja, tapi nggak ada sunnahnya itu. Ya, kalau sunnah kan air bedara sebagai Nabi. Berarti yang ada tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dipakai nanti bid'ah. Tergantung yang niatnya lagi. Iya. Dia bid'ahnya nanti kalau itu diharuskan itu jadi masalah. Tapi kalau hanya untuk membersihkan nggak ada ketentuan, boleh. Yang penting ini bersih, ya. Sama dengan sabun. Sabun. Sabun yang bina pernah pakai sabun dulu. Bina juga jadi. Nah, tapi kalau harus pakai itu jadi masalah. Sama dengan ini, nyiramnya kalau baca kepala harus baca ini, harus masalah. Ya. Ada juga tuh pakai baca-bacaan itu. Simpel-simpel aja. Nah, jadi intinya seperti itu, nggak simple sebetulnya mandikan itu, nggak ribet-ribet gitu. Kita aja yang buat ribet. Karena yang mandikan banyak ada orang. Nah, yang memandikan itu nggak bisa sendiri, Nggak, maksudnya kan harus beberapa orang. Sama orang kadang dia ikutin semuanya gitu. Iya, ada. Gosok dia semua juga. Iya. Dia nggak peraturan kadang mau gosok gitu kan. Gosoknya tuh harus ada yang memandu. Jadi biar dia beraturan. Ini dulu kanan dulu, pusing kanan, ya.
Gak usah. Ini udah sebelah dia, karena dia sebelah kiri dulu enggak. Ya, suka dia baru ada yang memandu. Nah, ada beberapa orang tidak ada yang memandu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Salah arah tuh ya, Ustaz. Arah Iya. kemana arah kepala hari ini dalam memandikan nggak ada ketentuan harus arah kiblat harus ini nggak ada. Nggak ada arah kemana, nggak ada. Ada lagi? Silakan. Untuk mewudu, memberi yang masak pakai wudu. Wudu itu sebelum mandi wudu dulu, setelah dibuang kotorannya, wudu dulu, mandi, habis itu wudu lagi atau udah selesai? Iya, habis itu wudhu lagi. Wudhu dia sholat. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi setelah mandi pun selesai nggak apa-apa. Karena ada mengatakan mandi bisa mewakili wudhu. Oke? Tapi lebih baik diwudukan lagi kan? Iya, wudhu kan lagi. Tapi 2 kali wudhu. Iya, wudhu sunnah dan wudhu untuk sholat. Udah? Ya, jadi Ustaz. Ya, Vera? Niatnya di awal, Bu. Niatnya memandikan mayat. Selesai. Untuk semuanya. Itu saya katakan tadi, ada kata yang baca kepala, baca ini, baca ini, itu nggak ada. Nggak ada keterangan yang kuat itu. Ya iya, yang meniat kita ikut memandikan, meniat untuk memandikan mayat. Ini makanya masalah niat, nanti kalau niat harus diucapkan, siapa yang ucapkan? Gitu kan? Ya. Kita kan semuanya ada 5 orang. Kita semuanya berniat untuk memandikan mayat. Baca basmalah, selesai. Jangan dibuat ribet. Yes, jadi buat ribet. Jadi ada 5 orang, yuk coba berdiri 5 orang ya, coba. Oke. Kita praktekkan, kita ulang ya. Kita ulang. Siapa lagi? Oke, tengok. Oke. Boleh. Boleh. 2 sini HP, boleh. Oke. Nah, Kamera. Cara action ya. Cara nangan pakaian. Ya, kan? Kamera. Maksudnya penonton tidak boleh ditutup. oke. Nah, sekarang nih kita ada 5 orang nih, kita memandikan mayat. Sama-sama kita berniat untuk memandikan mayat. Kita baca basmalah, bismillah. Nah, sekarang mulai dari apa tadi? Diangkat, ayo diangkat. Angkat kepalanya. Nah. Santai ya. Tenang, santai. Habis itu Usap. Oke. Terus boleh kan sambil digoyur. nggak apa-apa, itu boleh. Sambil diguyur. Itu disiram dari belakang, Ustaz. Boleh. Boleh ya? Boleh. Udah. Intinya dia membersihkan ini. Oke. Baringkan. Oke. Baik-baik, jangan asal angkat dia. Baik. Oke. Sekarang dimiringkan, dicebok. Pakai sarung tangan. Miringkan. Nah, cebok dari belakang. Oke. Cebok dari belakang. Setelah itu bersihkan kemaluannya juga. Bagian depan bersihkan, kemaluannya bersihkan. Nah, ya. Siram. Ya, pakai sandal bagus. Tapi Ustaz, waktu dalam memandikan nanti kalau sudah wudhu, waktu memandikan apa boleh pakai selang enggak? Boleh, semuanya pakai selang aja, tidak pakai gayung boleh juga, nggak salah. Atau pakai shower gitu ya, diginikan. Asal jangan keras ya. Jangan keras. Kalau sudah selesai semua, tahu-tahu keluar lagi kotorannya, Ustaz. Nah, ini ada 2 pendapat di sini. Oke. Ada mengatakan bersihkan dan wudhu lagi, ada cukup dibersihkan saja. Dibersihkan, mandikan lagi, ada yang cukup istinja dan wudhu lagi. Itu aja. Ya. Ada kejadian itu. Ada. Betul. Berarti dibersihkan dan diambil dulu aja udah. Ya. Jadi ini harus bersih. Makanya dalam ini yang pertama ini betul-betul bersih. Ya, supaya nanti jangan keluar lagi. Ya, keluar lagi. Biasa kalau orang-orang yang tahu lah meninggalnya habis makan apa itu kan masih penuh ini kan.
bisa keluar. Tapi kalau udah sakit 1 bulan tidak makan itu karena nggak ada itu keluar. Ya, udah dibersihkan itu nggak ada keluar apa-apa. Kenapa gitu Ustaz? Kadang-kadang yang orang yang mayatnya luka, kalau siap dibersihin kadang belum lagi air. Ya, itu tadi di plaster aja, boleh. Di plaster aja gitu. Di wudhunya gimana Ustaz? Kalau udah di plaster, yang luka itu kan kecelakaan misalnya mayat ini, kan darahnya keluar terus. Jadi kan kita untuk mengatakan ditutup pakai plaster. Ketika nanti mau wudhukannya bagaimana Ustaz? Sama dengan kita, kalau kita plasternya harus tidak boleh terbuka, boleh di atas saja. Kalau harus nggak boleh terbuka, itu darurat namanya kan. Bahkan boleh mayat itu nggak dimandikan. Contoh, mayatnya habis kebakaran, terbakar semuanya terbakar. Kalau dimandikan berserak itu nggak dimandikan apa-apa. Cukup ditayamumkan saja. Apa? Ya, keadaan darurat. Ya. Kadang kan udah hitam semua kan udah ini. Nah, sekarang ada yang ini sudah jadi arang, udah hilang, gitu ya. Jadi kalau tayamum cukup Tayamum anggota tayamum muka dan tangan. Oh, bahaya. Hah? Iya. Ya tetap dimandikan, ini kan. Dalam satu pendapat, ada pendapat yang dikuburkan saja. Kan 2 pendapat sampai yang kemarin. Ya. Maksudnya nggak harus dimandikan. Lanjut mandi. Oke, lanjutkan. Tadi sampai mana? Cebok. Baru cebok. Nah, sekarang apa lagi? Wudhu kan. Ini wudhu sunnah sebelum mandi. Masih sunnahnya nih. Nah, silakan diwudhukan. Kanan dulu kan. Cuci Tangan dulu, sunnah wudhu. Cuci tangan. Sunnah wudhu. Wudhu itu sunnah sebelum mandi, cuci tangan itu sunnah sebelum wudhu. Nah, dia kita ikut terus. Kiri. Ini kan dilemas-lemaskan nih. Kemudian gosok gigi. Gosok gigi pakai kain tadi. Kain. Yang potong-potong tadi. Katan bat. Oh, guna gigi itu. Pakai kain aja. Kapan ada yang potong-potongan? Pakai katan bat boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ke tempat untuk apa? Untuk apa gigi? Boleh, nggak masalah. Hidung. Nah, hidungnya pakai kain. Tadi. Dicuci-cuci Oke. Kain basah aja. Oke, udah. Nah, sekarang wudhu kan? Ustaz, itu untuk membersihkan mulut, hidung, dan lubang yang lain, apakah hanya sekedar basah saja atau memang bersih betul? Ya usahakan bersih. Bersih betul. Bersih. Masukkan air ke dalamnya. Enggak bisa dimasukkan air, nggak bisa kumur-kumur deh ibu. Masuk air mulutnya kumur nggak bisa, masuk hidung nggak keluar lagi itu. Jadi kain basah itu bersih itu insya Allah. Kain basah. Oke. Nah, jangan disuruh dia masuk air ke nggak bisa deh. Nggak keluar nanti. Nah, oke. Dah. Nah, wudhu kan. Mukanya Seth. Wudhu. 3 kali sunnahnya, 3 kali. Ya. 1, 2, sampai merata ya. Oke. Terus tangan sampai siku. Siram. Nah. 2, 3. Oke. Kiri. 1, 2, 3. Gus. Nah, apa lagi? Kepala ini gini ya. Nah, ke belakang terus ke depan telinga. Sunnah itu. Mana Bang? Kalau diginikan aja Ustaz. Boleh, Imam Syafi'i katakan sedikit boleh. Ya, tapi sunnahnya semua. Karena keluar dari perbedaan pendapat itu lebih bagus. Ada makan sedikit, ada separuh, ada semuanya. Kalau semuanya berarti dapat semuanya. Ya sedikit dapat, separuh dapat, nih kan? Pakai semuanya dulu. Ya. Kaki
sampai mata kaki. Iya. Oke. Oke. Nah, ini selesai wudhu. Wudhu ini adalah wudhu sunnah sebelum mandi. Ya. Nah, sekarang mulai proses memandikan. Silakan. Apa lagi? Tadi? Sebagai sebelah kanan dulu. Kepala dulu diguyur. Nah, keramas dulu. Nah, keramas dulu. Kayak sampo. Sampo enak. Nah, bisa gosok dir. Sampai belakang. Ini tim apa? Yang Tim sos apa? tim sos. Ya, Pak Kantin. Ah, yang tim sos yang naik yang praktek tim sos, karena tim sos nanti yang akan melaksanakan. Ayo tim sos. Masa Jawahir. Iya. Iya, ayo mas. Kita praktek mas. Karena dia nanti akan yang dapat amanah untuk melaksanakan. Oke. Nah, setelah itu apa lagi tadi? Ini sudah dikeramas. Ya mas. Nyiram bagian sebelah kanan. Nah, siram bagian sebelah kanan. Dulu, di atas dulu. Siram dulu. Nah, Pakai sabun. pakai sabun, air sabun. Itu dimiringkan. Boleh langsung ketika kali gitu. Sabun lagi. Sabun lagi. Jangan lupa ini di sela-sela gini sampai di selangkangan. Jangkatnya. Waktu selangkangan ini gak boleh terbuka, tetap harus tertutup. Kemudian gak boleh menyentuh kemaluannya. Selesai kanan, sebelah kiri lagi. Sebelah kiri lagi. Sabun. Siram. Ustaz, nggak boleh menyentuh kemaluannya. Jadi kalau membersihkan kemaluannya disiramkan. Pakai sarung tangan, Pak. Tangan ya. Boleh tetap pakai atas. Iya. Tidak Gak boleh langsung. Tidak boleh nyentuh langsung. Nah, oke. Terus apa lagi? Nah, ini selesai dengan air sabun tadi. Bersihkan pakai air bersih. Baru pakai Siram. Air bersih. Nah, setelah itu baru pakai pakai kapur barus. Kapur barus. Kapur barus tadi atau kayu bedara. Barus Nah, dari- terus bilas terakhir. Selesai. Kapur baru dari Sama dari kiri ke kanan juga. Iya. 3 kali. Iya. Nah, boleh tiga kali lagi boleh. Nah, terus ini 3 kali lagi ke kiri kan. Nah, setelah itu bilas selesai. Selesai mandi. Nah, oh iya, satu lagi Jadi tadi kalau, lupa. kalau mas bersihkannya kalau dalamnya gini tetap tertutup. Iya, harus tertutup. Kemudian ini kan ada kain nih. Ya. Kain apa? Kain basahan nih ya, basahan. Nanti setelah selesai ya, yang penting itu bagaimana membuka kain ini. Ya, ditutup dia pakai kain panjang, setelah di ini ya di apa namanya? Dianduk supaya udah dilap, udah bersih. Nah, tutup kain panjang baru ditarik ke bawah. Tarik ke bawah untuk membuka ini. Coba kain panjangnya. Ya. Pokoknya Oke. Ya, ada prakteknya lah. Jangan kebuka. Ya, Mau praktekkan. ya. Ya, jelas sekalian ya. pokoknya kemaluannya jangan sampai nampak semua yang mandikan. Nah, gitu. Nah, ini kan. Oke. Nah, tarik. Nah, Jadi tarik ke bawah. Ini tetap Tutup. Bisa mandi itu bagus di wudhu dulu, Ustaz. Ya, itu tadi. Boleh wudhu. Lagi ada mengatakan langsung. Ya, karena mandi bisa mewakili wudhu, kan seperti itu. Ya, tapi di wudhu lagi tidak apa-apa boleh. Iya. Karena mandi itu membersihkan hadas besar sekalian kecil. Ada beberapa seperti itu. Ada masing-masing. Mandi itu membersihkan hadas besar saja, hadas kecil tidak. Yang wudhu hadas kecil. Ada beberapa seperti itu. Ya boleh dipakai kedua. Pas dari kepalanya itu tadi disampoin gitu kan, dibersihin atau dibersihin dulu baru disiram badannya, atau masih disabun kepalanya. Udah bersihkan, selesaikan ini dulu. Baru selesaikan. 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 Oke, udah. Nah, Mungkin ada yang lupa kan. apa tuh? Biasanya mayat ini kan pakai celana, entah celana jin, Oh, iya. entah Sobek apa ya. gitu kan. itu kita buka. Membuka itu sebelum dia dimandikan. Maka suatu dia sudah meninggal itu sudah dibuka. Itu yang kemarin di awal kan seperti itu. Ya, sudah dibuka. Sebelum dibawa ke sini itu sudah dibuka. Oh iya. Apa nih pentingnya?
Membukanya boleh pakai gunting, boleh dibuka baik, boleh. Kalau bisa buka baik bisa pakai lagi. Kalau tidak, Kalau mahal itu buka deh. Jadi air tadi apa tuh Ustaz? Air kan dua lagi baskom. ya setelah pakai sabun tadi, Iya, sabun. pakai apa lagi? Pakai bidara, baru terakhir bilas terakhir habis. Termasuk bersih. kepala juga Ustaz. Iya, masuk kepala juga. Nah, selesai pakai air bersih terakhir. Nah, setelah itu dilap. Oh iya. Nah, pakai handuk sampai bersih, sampai kering. Nah, sampai kering. Ingat dia sampai kering. Supaya nanti jangan ke kapan basah-basah. Berarti kalau melapnya dimiringkan juga lagi ya. Iya. Makanya tempat memandikan itu kan kering itu bawah, Iya, kan iya. ditinggikan tuh. Iya. Keranda itu kan, itu kan bersih kering nanti ke bawah. Ya, pakai anduk baru. Kalau dingin Ustaz. Mungkin anduk mungkin 1-2 anduknya, karena satu anduk karena kebasah kadang Dingin ya, ya? terus siapkan. Waktu mandi itu tagak. Kalau dingin Ustaz. Selesai mandi baru kita pergi kan. Dingin. Oke, udah selesai mandinya. Ya, coba kita angkat. Angkat. Ini tadi gini ya. Nah, ini kan sudah tarik nih. Taruh. Ustaz, tarik ke bawah. Iya. Tarik ke bawah Ustaz gitu kan. Sama, nggak ada beda. Ya. Oke, tadi kalau mau pakai wudhu, silakan wudhu, saya wudhu. Nanti ini masuk ke bawah, baru diangkat, angkat bersama. Baru agak sama. Hah? Oh iya, habis waktunya. Akan gini kan? Mengkafankan. Oke, saya itu angkat bawah. Nah, ini masalah sedekap itu saya katakan tadi. Sedekap itu tidak ada dalil yang kuat mengatakan harus bersedekap. Boleh gini aja boleh. Disedekapkan boleh juga. Ya, kalau kita kan harus sedekap gitu ya, sedekap ya. Nah, ikat gitu ya. Ya. Kalau mau lurus aja nggak masalah, nggak ada ketentuan yang mengatakan harus disedekapkan. Ya, tapi disedekapkan boleh juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau kebiasaan kita kan disedekapkan gitu kan. Bahkan mulai jadah meninggal itu langsung disedekapkan. Ya. Nah, tapi nggak ada dalil yang kuat mengatakan harus sedekap itu nggak ada. Oke. Nah, yang mana paham ya. Nah, kalau mau sedekapkan biasa sedekap ya sedekapkan aja lah. Jadi kan makin perhiasan harus dibuang juga Ustaz. Iya, dilepas. Oke, itu kan. Iya, aki cincin itu dilepas. Kalau gigi palsu Ustaz? Bagus dilepas. Lepas ya. Nah, itu perhiasan dia nggak melekat ini. Nah, Dan rambutnya buka paso. iya, lepas. Ini enggak muat kan. Lagi emas ada 1 kilo bawah gitu. Nah, Lepas. Ustaz, Oke, selesai. tadi lap. Nah, selesai, lap nanti diangkat ke kapan yang setelah kita siapkan kapannya. Satu sesi ya, pekan depan pengkapan. Ada pertanyaan lagi sampai situ? Cukup? Insyaallah. Ya, cukup. Alhamdulillah ya, udah paham kita ya. Nah, nanti udah siap kalau ada yang meninggal nggak perlu cari-cari lagi. Insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita praktekkan bersama. Masalah fikih ini mungkin banyak perbedaan pendapat dan sebagainya, tapi itu yang disampaikan adalah minimal seperti yang ada dalam hadisnya, ada dalilnya seperti itu. Ya. Nah, jadi sebaiknya juga nggak perlu menambah-nambah yang banyak-banyak. Ya, sesuai dengan apa yang dalam hadis Nabi seperti itu ya seperti itu aja. Oke? Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.